Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Putri dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fania Zara Surya dari kelas 11.1 nomor absen 36. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari bilangan kuantum, periode, dan golongan dari suatu unsur, baik unsur A ataupun unsur B, dan bagaimana cara menentukan bentuk molekul dengan teori hibridisasi. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas kimia. Oke, jadi kita masuk ke temanya, yaitu struktur atom dan ikatan kimia. Nah, apa aja sih materi yang akan kita bahas? Jadi yang pertama kita akan mencari cara menentukan bilangan kuantum, periode, dan golongan dari unsur A, juga dari unsur B, dan teori hibridisasi molekul. Maksudnya itu kayak bagaimana cara menentukan bentuk molekul dengan cara hibridisasi. Terus ini ada contoh tabel periodik. Jadi nanti untuk unsur A kita mulai dari sini 1, 2, lanjut ke yang dari nomor 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan dari golongan unsur B itu dimulai dari ini. Oke, kita mulai dari golongan unsur A dulu ya. Soalnya, tentukan bilangan kuantum dari unsur arsen 33 dan juga letak periode dan golongan dari unsur. Oke, jadi yang pertama kita cari untuk menjawabnya itu kita harus menentukan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Nah, ini udah ada panah-panahnya. Jadi kita selalu mulai untuk konfigurasi ini dari 1s, di mana satu kulit S ini hanya bisa terisi oleh 2 elektron. Terus selanjutnya kita 1s, 1s2, 2s2, dan 2p6. Kenapa P-nya itu 6? Karena di satu subkulit P itu bisa diisi oleh 6 elektron. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Nah, kalau 3d ini berarti dia bisa diisi oleh 10 elektron ya. Dan berakhir di 4p3, di mana 4p3 ini berakhir saat jumlahnya udah 33. Coba kita hitung ya. Ini 1s2 tambah 2, 4, 10, 14, 20, 30, 33. Oke, udah pas ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan bilangan kuantum, kita lihat elektron ini terakhir mengisi di subkulit apa. Kan kalau ini terakhir mengisi di subkulit 4p3. Nah, berarti untuk menentukan bilangan kuantum di mana ada 4, yang pertama tuh utama dilambangkan dengan N. N ini atau yang utama itu yang 4-nya yang warna merah. Terus untuk azimut yang lambangnya itu L, kita lihat dari SPDF-nya. Kalau untuk bilangan yang azimut, kita lihat dia terakhir mengisi di subkulit P. Nah, di sini P itu bernilai 1, berarti L sama dengan 1. Terus untuk bilangan magnetiknya, kita lihat dari P nih. P itu dia punya 3 orbital. Satu orbital diisi oleh 2 elektron. Nah, di sini dia di orbital P ini hanya diisi oleh 3 elektron kan, dimana kalau lengkapnya itu 6. Tapi untuk ngisinya berarti dimulai dari kiri ke kanan. Berarti semuanya ke arah atas. 1, 2, 3. Nah, elektronnya berakhir di angka plus 1. Berarti nilai bilangan magnetiknya plus 1. Nah, ini kita lihat elektronnya ini mengarah ke panahnya itu ke arah mana. Kan dia kalau ke arah atas itu kan positif, kalau ke arah bawah itu negatif. Karena ini arahnya ke atas, berarti dia nilai spinnya itu positif. Nah, ini udah dia dapat nih bilangan kuantumnya. Jadi N-nya sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan positif 1, dan spinnya sama dengan positif setengah. Nah, selanjutnya kita menentukan periode dan golongan dalam sistem periodik unsur. Untuk menentukan periode, kita lihat dari subkulit terbesar yang diisi oleh elektronnya. Ini kan kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, paling gede kan 4 ya. Berarti yang kita pilih itu yang 4. Berarti dia ada di periode keempat.
Terus untuk golongannya, nah golongannya itu karena dia terakhir ada di subkulit P, di mana P ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus mencari S terdekat dari P ini, yang satu kulit juga. Berarti 4P3 dan 4S2. Nah ini jadinya golongannya yang ditentuin dari dua ini, 4S2 dan 4P3. Terus jumlah elektronnya ini akan kita jumlah. Jadi 2 tambah 3, jadinya 5A. 5A. Nah, sekarang coba kita cek bener nggak ya ini ada di periode keempat dan golongan 5A. Periode 4 golongan 5A. Bener, ada di sini. Periode 4 golongan 5A. Nah, selanjutnya kita masuk ke golongan yang ada di unsur B. Tadi unsur B itu yang ada yang agak menjorok ke bawah tadi ya. Ini contoh soalnya. Tentukan bilangan kuantum dari unsur vanadium 23, juga letak periode dan golongan unsur tersebut. Oke, jadi seperti yang tadi, yang pertama kita akan lakukan yaitu kita akan menentukan konfigurasi elektron dari dari unsur itu berdasarkan aturan Aufbau. Nah, ini vanadium punya 23 elektron, jadi dimulainya dari 1S2, 2S2 sampai dia ke 4S2. Ini kan berarti nilai ada 20 ya. Coba 1S2, 2S2, 10, 20 dan 23. Di 3D3 ini udah pas 23 elektron. Terus selanjutnya kita akan menentukan bilangan kuantumnya. Ini kan kulit terakhirnya ada di 3D3. Kita lihat nih, berarti yang paling di utamanya itu bilangan kuantumnya itu 3. Terus untuk azimutnya, karena dia ada di D, berarti nilainya 2. Dan magnetiknya, kita lihat nih, kalau subkulit D, itu berarti dia punya 5 orbital. Dan di sini elektron yang isi cuma ada 3. Berarti mulai dari 1, 2, 3. Nah, dia berhenti di bilangan 0. Berarti nilai magnetiknya itu adalah 0. Terus kita lihat panah ini mengarahnya kemana. Berarti kalau ke atas berarti kan positif. Berarti nilainya positif setengah. Nah, kita dapat bilangan kuantumnya. Ini dia. Terus kita ke letak periode dan golongan pada SPU. Nah, di sini kan konfigurasinya udah ditentuin tadi. Tapi kalau mau lihat letak periode itu dilihat dari kulit terbesar yang diisi. Kalau di sini kan kulit terbesarnya ada di 4, yang warna merah ini. Berarti dia ada di periode keempat. Terus untuk golongannya, nah kalau golongan B ini ada kayak ada khususnya gitu, ada spesialnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan golongannya, kalau golongan B itu ada rumusnya sendiri ya. Jadi kan kalau golongan B itu dia dari kiri itu dimulai dari golongan 3. Dan ada yang beda sendiri juga. Jadi golongan 8B-nya itu ada 3. Ada 3 baris ke bawah. Kalau ini kita lihat nih, berarti kan dia harus mengambil NS2-nya dulu. NS2-nya kan berarti di 4S2 dan 3D3. Kalau 4S2 dan 3D3 itu berarti jadi di sini, di golongan 5B. Nah, maka golongannya itu adalah 5B. Itu deh. Oke, kita lanjut ke bentuk molekul dengan hibridisasi. Misalnya ada soal begini. Senyawa XY3 terbentuk antara unsur X17 dan Y9. Hibridisasi bentuk molekul dan kepolaran molekul tersebut adalah. Oke, jadi yang paling pertama kita harus menentukan konfigurasi dari kedua elektron kedua atom. Nah, kalau kita lihat di sini XY3 berarti atom pusatnya itu X kan, karena dia lebih sedikit daripada 3. Nah, berarti kalau udah ditentuin konfigurasinya, jadinya setiap satu kulit S-nya itu 287 kalau untuk yang X. Kalau untuk yang Y jadinya 27.
Terus kita bikin ini kulit-kulit dari atom X. Ini berarti di S-nya ini sebelum dipecah ya. Berarti S-nya itu ada 2, P-nya di kulit P itu ada 5 sesuai ininya. S2 dan P5. Oh ya, ini untuk elektron yang diambilnya itu elektron yang di subkulit, elektron di kulit terakhir aja ya. Misalkan ini kan di kulit 3, berarti yang 2-nya itu, yang 1 dan 2-nya ini nggak usah diambil. Kita ambil yang 3 aja. Berarti kan 3S2 itu ini, 3P5 yang ini. Terus kalau kita mau masukin atom Y-nya, gini deh. Jadi Y itu kan berarti elektron valensinya kan 7. Nah, dia itu butuh 1 atom lagi untuk memenuhi kaidah oktet. Jadi dia harus berikatan dengan 1 atom dari unsur X. Nah, jadinya biar semuanya bisa berikatan, si atom dari unsur X ini memecah 1 elektronnya nih yang di sini untuk pindah ke sini, pindah ke subkulit D. Nah, jadi dia kayak membuka kulit baru. Nah, setelah udah bisa nih kan tadi Y-nya butuhnya 1, berarti kalau satu-satu dimasukin 1, 2, 3. Nah, berarti jadinya sp3d nih. sp3d. Dan kita lihat PI-nya berapa? PI-nya ada 3, dimana yang berikatan dari kedua atom itu ada di sini. Dan PEB-nya ada 2 ini. Kalau kita lihat bentuk ini sp3d dengan PI2 dan PI3 dan PEB2 itu adalah bentuk T. Dan sifat dari bentuk T ini adalah polar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.